Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas kelompok manajemen biaya yang dimana saya sebagai moderator dari kelompok manajemen biaya yang dimana dosen pembimbing manajemen biaya Bapak Boy Fadli SE MAK yang terdiri dari nama kelompok yang pertama Lilia Gustianto, Surya Fatinuddin Saleh, Fahmi Ali, Andi Irawan, Roy Jamsyah Putra. Pembahasan materi siklus hidup. Daftar isi materi presentasi yang pertama pengertian siklus hidup, 2 tujuan dan manfaat siklus hidup, 3 alasan dan menggunakan siklus hidup, 4 klasifikasi biaya siklus hidup, 5 pengembangan modal siklus hidup, 6 metode analisis siklus hidup, 7 manajemen biaya selama penjualan siklus hidup, 8 definisi produk siklus hidup, 9 tahapan produk siklus hidup, 10 pengertian produk siklus hidup, 11 strategi tahapan produk siklus hidup. Pengertian siklus hidup. Siklus hidup biaya cost life cycle merupakan rangkaian kegiatan di dalam perusahaan yang diawali dengan penelitian dan pengembangan, kemudian diikuti dengan desain produk, pemasaran, distribusi, dan layanan pelanggan. Sedangkan siklus hidup penjualan sales life cycle adalah rangkaian tahapan dalam jaringan-jaringan produk atau jasa pada lingkungan pasar dari tahapan pengenalan produk atau jasa ke lingkungan pasar, pertumbuhan penjualan, dan akhirnya jatuh tempo, penurunan penjualan dan penarikan produk dari pasar penjualan pada awalnya berjumlah kecil, mencakup pada tahap jatuh tempo. Life cycle costing merupakan teknik manajemen yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memonitori biaya produk selama siklus hidup. Siklus hidup meliputi semua tahap mulai dari perencanaan produk, pembelian bahan baku, hingga pengiriman dan pelayanan atas produk yang sudah jadi. Catatan menurut teknik dalam kepentingan manajemen perusahaan. Menurut Fuller Peterson 1996, life cycle cost adalah suatu metode ekonomi dalam mengevaluasi proyek atas semua biaya yang timbul mulai dari tahap pengelolaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pembuatan suatu komponen dari sebuah proyek, di mana hal ini dijadikan pertimbangan begitu penting untuk mengambil suatu keputusan. Menurut Braiger and Weber 1996, life cycle cost adalah suatu konsep pemodalan perhitungan biaya dari tahap permulaan sampai pembongkaran suatu aset dari sebuah proyek sebagai alat untuk pengambilan keputusan atas sebuah studi analisis perhitungan dari total biaya yang ada selama siklus hidup. Tujuan dan manfaat siklus hidup. Pentingnya siklus hidup untuk meningkatkan kesejahteraan biaya. Seluruh biaya hidup evaluasi memungkinkan evaluasi pemilihan bersaing berdasarkan seluruh biaya hidup. Memastikan pendapatan, memahami prosedur untuk menerapkan termasuk pengembangan biaya siklus hidup modal untuk berbagai aplikasi, memahami latar belakang teoritis nilai waktu, uang, analisis resiko, serta dampak terhadap proses pengambilan keputusan. Tujuan siklus hidup untuk supplier dengan menggunakan LCC, supplier dapat mengoptimalkan desain mereka dengan mengevaluasi alternatif dan dengan melakukan studi trade-off. Dengan menggunakan LCC, supplier dapat mengevaluasi berbagai strategi, biaya operasi, dan pemeliharaan untuk pembuatan pengguna produk. Untuk customer, dengan menggunakan LCC, pelanggan dapat mengevaluasi dan membandingkan produk-produk alternatif. Dengan menggunakan LCC, pelanggan dapat menilai kelayakan ekonomi proyek atau produk. Alasan menggunakan siklus hidup. Pertama, konflik yang umum terjadi di sebagai besar perusahaan. 2, project engineering ingin menimbulkan biaya modal. 3, maintenance engineering ingin menimbulkan jam perbaikan. 4, produksi ingin memaksimalkan jam operasional. 5, rehabilitas engineering ini untuk membatalkan kegagalan. 6, akuntansi ingin memaksimalkan nilai sekarang bersih proyek. 7, pemegang saham ingin meningkatkan kekayaan pemegang saham. 8, LCC dapat digunakan sebagai alat keputusan manajemen untuk menyingkronkan konflik divisi dengan memfokuskan pada fakta, uang, dan waktu.
Klasifikasi biaya siklus hidup. LCC merupakan suatu rencana mengenai pengeluaran usulan dari suatu proyek konstruksi sepanjang usia proyek tersebut pada pelaksanaan pembangunan, mulai dari ide, studi kelayakan, perencanaan, pelaksanaan, sampai pada operasi. Pemeliharaan dan pembongkaran membutuhkan bermacam-macam biaya yang dikelompokkan menjadi beberapa komponen, yaitu biaya awal, biaya penggunaan, dan biaya perawatan. Total biaya selama siklus hidup dibagi menjadi 3, yaitu 1. Biaya hulu terdiri dari riset, pengembangan, desain, membuat prototipe, pengujian, teknisi, pengembang kualitas. 3. Biaya produksi terdiri dari pembelian, biaya produksi langsung, biaya produksi tidak langsung. 4. Biaya hilir terdiri dari pemasaran, distribusi, pengemasan, pengangkutan, contoh promosi, advertising, dan pelayanan, serta garasi keluhan pelayanan, pertanggungjawaban produk, dukungan kepada pelanggan. Penentuan biaya berdasarkan target. Rumus biaya target yaitu harga kompetitif dikurang laba yang diinginkan. Penentuan biaya berdasarkan target berdasarkan analisis fungsi trade-off. Biaya adalah sebuah alat manajemen yang sesuai dengan perusahaan. Perusahaan biaya berdasarkan target adalah sebuah cara yang sangat berguna untuk mempertahankan trade-off yang dibutuhkan antara fungsi biaya. Penerapan sebuah pendekatan penentuan biaya berdasarkan target melibatkan 5 tahap berikut. Pertama, penentuan harga pasar. Kedua, penentuan laba yang diinginkan. Ketiga, penentuan perhitungan biaya target pada pasar, harga pasar yang dikurang laba yang diinginkan. 4, penggunaan rekayasa nilai untuk mengidentifikasi cara-cara untuk menghemat biaya produksi. 5, penggunaan biaya kaizen dan kendali operasional untuk menghemat biaya secara lebih baik. Model siklus hidup. Rekayasa nilai value engineering digunakan dalam menentukan biaya berdasarkan target untuk menetapkan biaya produk dengan menganalisa trade-off antara berbagai jenis fungsi, jenis fitur produk yang berbeda, dan biaya total produk. Langkah pertama yang penting dalam rekayasa nilai adalah untuk melakukan analisis pelanggan selama tahap desain dari produk baru atau yang diperbaiki. Jenis rekayasa produk yang digunakan tergantung pada fungsi produk. Penentuan biaya berdasarkan target lebih berguna untuk produk dalam kelompok pertama karena perusahaan memiliki beberapa pertimbangan tentang jumlah fitur yang lebih besar. Jenis umum dari rekayasa nilai diterapkan di perusahaan-perusahaan ini adalah analisis fungsional. Penentuan acuan sering digunakan dalam langkah ini untuk menentukan fitur mana yang memberikan perusahaan sebuah keunggulan kompetitif. Analisis desain adalah bentuk umum dari rekayasa nilai untuk produk dalam kelompok kedua, produk-produk industri dan khusus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fahmi Ali. Dipersilahkan. Siklus hidup biaya. Red, design, manufaktur, marketing and distribution, customer service. Siklus hidup penjualan sebagai berikut. Next. Target costing. Penentuan biaya berdasarkan target. Biaya harga laba sama dengan target kompetitif diinginkan. Pilihan mengurangi biaya menjadi tingkat biaya target. Teknologi, teknik manajemen biaya, produktivitas. Next. Tahapan penerapan pendekatan penentuan biaya berdasarkan target. Pertama, menentukan harga pasar kompetitif. 2, menentukan laba yang diharapkan. 3, menghitung target biaya pada harga pasar, dikurangi laba yang diharapkan. 4, gunakan rekayasa nilai atau value untuk mengidentifikasi cara-cara yang dapat digunakan agar terjadi penurunan biaya produksi. 5,
estimasi biaya setelah rekayasa nilai. 6. Aktivitas-aktivitas untuk mencapai biaya target Kaizen costing atau Genkaka Kaizen. Rekayasa nilai, jenisnya ada 2. 1. Analisis fungsional. 2. Analisis desain. 1. Tabel biaya. Target costing di 3 perusahaan Jepang. Perusahaan Olympus atau kamera. Kegunaan meningkatkan dengan cepat fungsionalitasnya dirancang. Pendekatan pengurangan biaya. Target biaya menggunakan rekayasa nilai konsep fungsional untuk titik harga. Strategi fokus berat pada pengelolaan kegunaan. Perusahaan mesin atau mobil. Dengan cepat meningkatkan, mudah untuk menambah dan menghapus kegunaan. Pendekatan pengangguran. Rekayasa nilai ini berdasarkan produk dan oleh setiap komponen dari setiap produk. Lalu naikkan harga atau Q. Strategi harga ditentukan sesuai dengan ekspektasi pelanggan tentang gangguan fungsionalitas di dalam biaya target ditemukan untuk temuan tabungan terutama dari pemasok. Perusahaan komersial atau konstruksi. Penggunaan strategis penggunaan harus dirancang. Pendekatan pengurangan biaya. Analisis desain untuk menentukan desain alternatif. Analisis fungsional untuk mengembangkan trade-off biaya atau fungsionalitas. Program produktivitas untuk mengurangi biaya yang tersisa. Fokus utama adalah pada pengendalian biaya pada mendesain ulang atau fungsional. Next. Konsep Kaizen. Konsep sistem biaya ABC sangat berguna untuk membantu manajer dalam desain produk, pembelian manufaktur, pemasaran. Harga biaya Kaizen dan target penempatan biaya. Contoh sebagai berikut. Next. Troy. Konsep Kaizen. Harga biaya Kaizen dan target penempatan biaya. Komponen sistem biaya ABC sangat berguna untuk membantu manajer dalam desain produk, pembelian manufaktur, pemasaran. Next. Manfaat target costing. Mengorientasikan organisasi ke arah pelanggan, mengurangi biaya, membantu pencapaian profitabilitas, mengurangi total waktu yang dibutuhkan, meningkatkan komunikasi dan kerjasama, meningkatkan kualitas produk. Next. Penempatan biaya target juga melibatkan biaya. Perlu mengembangkan data biaya rinci. Teori kendala. Pengertian langkah-langkah dalam analisis teori kendala. Langkah-langkah teori kendala 1-4. Next. Kendala 1. Langkah 1 mengidentifikasikan kendala. Akuntan manajemen bekerja sama, manajer produksi dan manajer teknik untuk
menyindir Udah. 1. Menerima dan menginspeksi bahan baku proses. 2. Mencampur bahan baku proses. 3. Inspeksi kedua proses. 3. Pengisian dan pengemasan proses. 5. Inspeksi 3 proses. 6. Pemberian label analisis tugas yang menggambarkan aktivitas dari setiap proses secara rinci. Next. Next song. Akuntan manajemen menentukan bagaimana manfaat sumber daya perusahaan paling efisien. Pendekatan yang digunakan agak berbeda tergantung apa perusahaan menghasilkan satu produk atau 2 produk atau lebih, seperti pada SPI. Jika perusahaan mempunyai satu produk, akuntan manajemen mencari cara untuk memaksimumkan aliran produksi dengan kendala yang ada. Untuk memaksimumkan aliran dalam kendala yang mengikat, A. Menyederhanakan operasi yang menyebabkan pemborosan. 1. Menyederhanakan desain produk. 2. Menyederhanakan proses produksi atau pengolahan. B. Mencari cacat kualitas dalam bahan baku yang menyebabkan keterlambatan. C. Menurunkan waktu setup. D. Menurunkan keterlambatan lain yang berkaitan dengan aktivitas yang tidak terjadwal dan tidak bernilai tambah, seperti inspeksi atau kerusakan mesin. E. Menyederhanakan kendala mengikat dengan cara mengubah semua aktivitas dari kendala yang tidak mengurai fungsi operasi. Next. Tujuannya untuk mengelola aliran produksi yang masuk dan keluar dalam kendala yang mengikat untuk melancarkan aliran produk dalam pabrik. Alat penting untuk mengelola aliran produk dalam konteks ini adalah drum buffer, rope, atau DBR sistem, yaitu merupakan suatu sistem untuk menyeimbangkan aliran produksi melalui kendala yang mengikat atau binding constraint, sehingga mengurangi jumlah persediaan pada kendala dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. 5. Tahap proses pemanufakturan. Next. Untuk sebagai ukuran jangka panjang, untuk mengurangi pemborosan dan memperbaiki throughput, manajemen harus mempertimbangkan tambahan kapasitas untuk kendala mengikat dengan menambah atau memperbaiki mesin dan atau menambah tenaga kerja langsung. Next. Andi. Oke, mana? Teks yang aku kirim. Yang ini kan? Langkah 4, menambah kapasitas pada kendala. Untuk sebagian ukuran jangka panjang untuk mengurangi pemborosan dan memperbaiki Bodohnya anak ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ulang. Langkah 4, menambah kapasitas pada kendala. Untuk sebagai ukuran jangka panjang untuk mengurangi pemborosan dan memperbaiki throughput, manajemen harus mempertimbangkan tambahan kapasitas untuk
kendala mengikat. Dengan menambah atau memperbaiki mesin dan atau menambah tenaga kerja langsung. Next. Next. Bahasa dari sini aja loh, Gus. Ya Allah, Gus. Kesimpulan. Siklus hidup biaya siklus biaya udah dulu, Sur. Aku mau cepat selesai, Sur. Kesimpulan. Kesimpulan. Siklus hidup biaya cost life cycle adalah rangkaian kegiatan di dalam perusahaan yang diawali dengan penelitian dan pengembangan, kemudian diikuti dengan desain, produksi, pemasaran dan atau distribusi dan layanan pelanggan. Sedangkan siklus hidup penjualan sales life cycles adalah perangkaian tahapan dalam jaringan-jaringan produk atau jasa pada lingkungan pasar, dari tahap pengenalan produk atau jasa lingkungan pasar, pertumbuhan penjualan, dan akhirnya biaya berdasarkan target, yaitu di mana perusahaan menentukan biaya yang harus dikeluarkan untuk barang atau jasa. Berdasarkan harga pasar kompetitif. Dengan demikian, perusahaan dapat memperoleh laba yang diharapkan. Dalam penentuan biaya berdasarkan target, terdapat beberapa cara, yaitu rekayasa nilai digunakan untuk menekan biaya produk dengan menganalisis trade-off antara berbagai jenis fungsi produk atau jenis fungsi produk yang berbeda. Dan biaya total produk. Kemudian cara selanjutnya dalam penentuan biaya berdasarkan target adalah dengan menggunakan perbaikan yang berkelanjutan atau kaizen dan kendali operasional untuk menekan biaya. Dengan adanya penentuan biaya berdasarkan target sendiri, terdapat beberapa keuntungan seperti meningkatkan kepuasan pelanggan sebagai desain yang berfokus pada nilai pelanggan, menekan biaya melalui desain yang lebih efektif dan efisien, serta membantu perusahaan untuk mencapai keuntungan yang diinginkan pada produk baru atau yang telah dirancang ulang. Ya, bisa connect kan? Sekian presentasi kelompok bunga bangkai. Terima kasih. Lili, masuk Lili. Udah kan gitu kali. Li, Mana Cak? Ini nggak ngomong. kenapa nggak ngomong? Sekian presentasi dari kelompok kami manajemen biaya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Li, itu dah kan?